Waktu itu gue lagi naik ke Cikole bareng 3 temen gue, Fahri, Dika, sama Rehan. Kita emang udah sering camping bareng, dan Cikole tuh salah satu spot favorit karena suasananya adem, masih banyak pepohonan tinggi, dan biasanya rame juga sama pendaki lain. Tapi entah kenapa, pas kita naik kali ini, suasananya tuh beda banget. Sejak awal sampai kita nyampe tempat camp, yang biasanya agak rame, sekarang sepi. Bener-bener sepi kayak hutan belum dijamah. Gak ada suara burung, jangkrik pun jarang kedengeran. Begitu sampai lokasi yang kita tuju, kita buru-buru bangun tenda sebelum gelap. Hawa dinginnya udah kerasa menusuk dari sore. Kabut mulai turun pelen-pelen. Tipis dulu sih, tapi makin malam makin tebel. Sampai jam 9 malam, pandangan kita udah terbatas. Cuma bisa lihat tenda dan pohon paling deket aja. Di luar itu udah putih semua. Kabutnya kayak dinding. Kita coba bikin api unggun, tapi kayunya basah. Jadinya nyala dikit terus mati, bikin suasana makin suram. Tapi karena udah biasa camping, ya kita cuek aja. Kita sempet enggobral-enggobral sambil makan mie dan kopi sacetan. Bahas hal-hal receh kayak kerjaan, mantan, dan hidup yang makin gak jelas. Sekitar jam setengah 11. Satu persatu mulai masuk tenda. Dinginnya bener-bener gak masuk akal. Kayak dingin dari dalam tulang. Gue tidur paling belakangan karena sempat buang sampah ke tas besar di luar tenda. Setelah itu gue nyusul tidur. Dalam tenda udah pada lelap, tapi tidur gue gak nyenyak malam itu. Entah kenapa perasaan gue gak enak. Kayak ada yang ngawasin dari luar. Bulu kuduk gue beberapa kali berdiri sendiri. Padahal gue pakai jaket tebel, kaos kaki double dan sleeping bag. Tapi rasa dingin sama gak enaknya itu tetap nempel. Jam 2 pagi, gue kebangun. Perut agak mules dikit, tapi yang paling bikin gak nyaman tuh, gue kebelet pipis. Gue coba tahan dulu, tapi makin lama makin gak bisa. Akhirnya, pelan-pelan gue bangun, ambil senter kecil yang biasa gue taruh di samping sleeping bag. Gue keluar, pelan-pelan, biar gak ganggu teman-teman yang lain. Begitu keluar tenda, dinginnya makin gak masuk akal. Beneran kayak nyemplung ke kulkas. Napas gue langsung berembun. Dan kabut, udah makin tebal. Jarak pandang cuma sekitar 2 meter. Sisa kabutnya bener-bener tebal. Nempel ke kulit kayak uap dingin. Tapi karena udah gak tahan, gue jalan dikit ke arah belakang tenda. Biasanya kita gak jauh-jauh. Cukup jalan ke semak agak, samping. Yang penting gak deket aliran air atau jalan setapak. Baru aja gue berdiri, siap sayap buat buang air. Tiba, gue dengar suara. Hik, hik. Gue langsung diam. Kuping gue refleks nangkep suara itu. Pelan banget, tapi jelas. Suara tangisan. Bukan jeritan, bukan teriakan. Tapi suara anak kecil nangis pelan. Kayak sedih banget. Gue berdiri kaku. Mikir. Cepat. Siapa yang bawa anak kecil ke tengah hutan kayak gini? Ini tempat camp loh. Bukan villa keluarga. Malam pula. Jam 2 pagi. Gue pikir. Itu mungkin cuma halusinasi. Bisa jadi efek badan kaget karena kedinginan. Tapi suara itu muncul lagi. Hik, hik, aku kedinginan. Gue langsung nyorot senter ke arah sumber suara. Tapi cuma ada kabut. Putih semua, pohon-pohon tinggi di kejauhan. Cuma kelihatan kayak bayangan hitam samar. Gue coba dengerin lagi. Suara itu masih ada. Dan kali ini lebih jelas. Tanpa sadar, gue malah jalan pelan-pelan ke arah suara itu. Entah kenapa kaki gue gerak sendiri. Mungkin rasa penasaran. Mungkin juga karena gue ngerasa, ya ini anak kecil. Harusnya butuh bantuan. Tapi anehnya, makin gue deket ke suara itu, hawanya makin dingin, lebih dari dingin. Kayak menggigil sampai ke dalam dada. Senter gue mulai redup, padahal baru gue isi baterai 2 hari lalu. Lalu, samar-samar, di balik kabut, gue ngeliat sesuatu. Bentuknya kayak batu berdiri. Gue nyamperin, ternyata itu batu nisan. Gue nengok ke sekeliling, ternyata gue udah masuk ke area yang isinya beta-beta nisan tua. Gak ada pagar, gak ada tanda kalau itu kompleks makam, tapi jelas-jelas itu kuburan. Ada puluhan batu nisan, berlumut, ada yang miring, ada yang setengah tenggelam di tanah. Suara tangisnya masih ada dan makin jelas. Sekarang kedengeran kayak ada di belakang gue. Aku kedinginan. Gue langsung muter badan, tapi enggak ada siapa-siapa. Cuma kabut tebal dan suara itu pindah lagi. Kali ini kayak dari sisi kiri gue. Gue nyorot senter ke sana dan akhirnya gue lihat sosok kecil berdiri di samping pohon pinus. Dia diam, gak bergerak, cuma berdiri nunduk, rambutnya panjang, bajunya putih,
tapi kotor, kayak abis nyungsep di tanah. Suaranya masih pelan, tapi kali ini lebih jelas. Dingin, Kak. Gue pengen tanya, kamu siapa? Kenapa di sini? Tapi suara gue ketahan di tenggorokan. Badan gue kaku, jantung deg-degan, nggak karuan. Rasanya kayak ada tangan yang mencengkeram. Leher gue pelan-pelan. Gue mundur selangkah. Sosok itu nggak gerak, tapi kabut di sekitarnya kayak makin padat, nutupin dia perlahan. Gue nyorot senter lagi, cahaya nyampe ke bajunya, tapi nggak nampak mukanya. Gelap, kayak bayangan kosong. Seketika itu juga, gue sadar, ada yang nggak beres. Gue harus balik, tapi kaki gue berat. Seolah tanah di bawah narik gue buat diem. Gue maksa puter badan dan lari balik ke arah tenda. Napas, gue berat, kayak paru-paru dicekik, tapi gue paksa. Setiap langkah gue berat, tapi akhirnya gue lihat cahaya kecil dari tenda. Gue langsung nyelonong masuk. Teman-teman gue kebangun karena gue nyaris jatuh masuk. Nafas senggozen, tangan gemeteran, muka pucat. Mereka nanya, "Kenapa, bro?" Gue cuma bisa jawab, "Gak usah tanya. Kita gak sendiri di sini." Dalam hati, gue cuma bisa doa, semoga itu bukan penampakan. Tapi makin lama gue mikir, itu bukan anak kecil. Itu bukan manusia. Dan suara tangisnya masih kedengeran dari luar tenda. Pelan, terus-menerus Yolialah. Dia masih nyariin seseorang.